Wawancara Kepala Sekolah dan Refleksi oleh Imam Muslim CGP Angkatan 7 kelas 24 Kabupaten Blitar bersama Bapak Tambar Barudin SPDSD Kepala UPT SD Negeri Sumberboto 5 dan Bapak Riki Ulandaka SPD Kepala UPT SD Negeri Wonotirto 4 UPT SD Negeri Sumberboto 5 adalah salah satu sekolah dasar yang berlokasi di Jalan Dusun Ngadirejo, Desa Sumberboto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Berikut profilnya. Selamat malam Pak Riki. Selamat malam Pak Imam. Nggih, Pak Riki alhamdulillah sehat nggih. Alhamdulillah sehat. Nggih. Pak Riki sekarang bertugas sebagai kepala sekolah di mana, Pak? Kalau sekarang saya bertugas di UPT SD Negeri Wonotirto 4. Nggih, alhamdulillah. Pak Riki, boleh ya saya tanya-tanya sesuatu tentang kebijakan seorang kepala sekolah? Oh, boleh, monggo. Kalau saya Nggih. bisa membantu, nggih, saya bantu, nggih, monggo. Terima kasih sebelumnya Pak. Baik Pak Riki, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral Pak yang ada di lingkungan sekolah panjenengan? Oh, ya terima kasih Pak Imam. Selama ini saya terkait apa yang jenengan tanyakan, itu pertama mengidentifikasi kasus terlebih dahulu melihat dari karakteristik situasinya. Mungkin yang pertama, jika yang terjadi ketika seorang harus memilih antara dua pilihan, di mana dua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan, sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang yang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Mungkin seperti itu. Oh oke Pak Riki, terima kasih. Nah kalau ini Pak Riki, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Cara pengambilan keputusan di sekolah melalui diskusi dengan pihak yang terkait, dengan mengumpulkan data yang valid sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Oh iya oke, masuk Pak Riki. Terima kasih ilmunya nih Pak Riki. Nah Pak Riki, ini menurut saya penting juga ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Selama ini dalam mengambil keputusan, prosedur yang saya jalani pada umumnya melalui tahapan. Yang pertama misalkan memahami secara penuh jenis permasalahan yang ada. Kemudian dari permasalahan tersebut kita analisis, yaitu dari pihak yang memiliki keterlibatan dengan permasalahan tersebut. Yang ketiga, mungkin menggali informasi valid dan relevan tentang permasalahan tersebut. Yang keempat, mungkin uji regulasi hukum ataupun profesi. Berikutnya adalah uji paradigma yang diantaranya individu lawan masyarakat atau individu lawan komunitas atau komunitas. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice dengan mercy. Kemudian kebenaran lawan kesetiaan, truth vs loyalty, atau jangka pendek lawan jangka panjang, atau short term vs long term, mungkin seperti itu. Dan langkah berikutnya adalah menentukan prinsip resolusi yang pilihannya mungkin berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. Langkah berikutnya adalah investigasi trilema. Terus langkah ke-8 mengambil solusi terbaik, sedangkan langkah terakhir adalah evaluasi secara berkala. Mungkin seperti itu prosedur yang selama ini saya jalani. Jadi setiap kali setelah mengambil solusi, kita masih mengevaluasi Pak ya, solusi-solusi yang telah kita lakukan kemarin-kemarin. Iya betul, dievaluasi
mungkin berguna untuk perbaikan jika ada permasalahan lagi. Seperti itu Pak Imam. Oke, terima kasih Pak Riki. Kemudian Pak Riki, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika, hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah berdasar pada nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Itu mungkin sebagai langkah efektif ya, dalam pengambilan keputusan. Oke, yang paling saya salut itu yang berpihak pada murid, sehingga anak-anak benar-benar bisa menjadi prioritas dalam kebijakan kita Pak ya. Ya betul, karena prioritas utama dalam pendidik itu kan adalah kepentingan murid. Jadi seperti itu. Oke Pak Riki, terima kasih. Nah ini Pak Riki, yang saya masih kepo nih, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang barangkali selama ini panjenengan temui di lembaga? Tantangan, mungkin tantangannya sangat banyak Pak Imam, tapi saya sebutkan salah satu saja. Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang saya alami itu adalah perbedaan pendapat setiap pihak yang terlibat sebagai penentu solusi karena sama-sama memiliki nilai kebenaran universal. Karena banyak pikiran Pak ya, banyak kepala, banyak ide. Oke. Mungkin satu saat juga terkait sama Pak. Nah ini Pak Riki, menurut saya nggak kalah penting nih. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal mungkin tergantung dari urgensi waktu dalam pengambilan keputusan Pak Imam. Jika urgen dalam waktu pendek harus ada keputusan, maka ya cepat diselesaikan di tempat dengan lanjutan evaluasi. Tapi jika ada tenggang waktu, cukup saya selesaikan dengan langkah-langkah atau step by step penyelesaian masalah yang runtut, mulai analisis masalah hingga evaluasi keputusan. Oh gitu ya Pak. Nggih. Terkadang kita emang sering menemukan ya masalah yang harus sesegera mungkin mendapatkan solusi. Kalau kita nanti terlalu ini pada langkah-langkah terlalu lama, terlalu berlarut-larut. Belum selesai nanti muncul masalah baru. Gitu Pak. Oke. Setuju saya ini. Nah ini Pak, yang gak kalah menarik, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak nih dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak sekali ya dalam mengambil keputusan. Saya itu berupaya melibatkan semua pihak yang terlibat sehingga mendapatkan data yang valid sebagai pertimbangan pengambilan alternatif atau solusi hingga mengerucut pada solusi terbaik sehingga keputusan tidak merugikan salah satu pihak dan minim resiko Pak Imam. Oke, luar biasa. Jadi saya selalu melibatkan orang-orang atau yang ada di sekitar seperti itu. Wah luar biasa saya Pak Riki ya, muda, bijaksana. Nah ini yang terakhir Pak nih, ini sebagai klimaks kita ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dalam dilema etika ini Pak? Ya, dalam kebaikan pun ada beberapa hal yang bertentangan Pak Imam, jika harus teliti dan bijaksana dalam proses pengambilan keputusan. Dilema etika sama-sama baik, akan tetapi kita harus memilih dengan paradigma yang tepat sehingga dapat memilih solusi yang paling tepat dan dapat diterima bersama. Semakin kita berlatih praktek baik bijaksana dalam pengambilan keputusan akan membuat tajam insting keterampilan tersebut, termasuk saat menemukan kasus dilema etika. Jadi seperti itu. Wah,
Oke Pak. Masuk banget ini. Daging semuanya ini Pak yang Bapak sampaikan ke saya. Ya, Ya, mungkin seperti itu Pak Imam. iya. Terima kasih Pak, ilmu yang disampaikan pada saya ini insya Allah menjadi bekal saya ke depan. Semoga menjadi jariah panjenengan sebagai ilmu yang bermanfaat buat saya. Amin. Sama-sama. Nggih, terima kasih. Mohon maaf merepotkan Pak. Nggih. Nggih, sami-sami Pak Imam. Nggih, lain kali Nggih. mungkin bisa disambung Pak ya pembicaraan kita yang seperti ini. Insya Allah Siap, barokah bisa, semuanya. nggih. Nggih, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tambar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak ya merepotkan. Hari ini penjenengan tugas di KPP nggih. Nggih. Masih persiapan. Terima kasih Bapak meluangkan waktunya untuk hari ini. Izinkan saya untuk menggali informasi. Ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya sampaikan penjenengan. Bisa nggih? Insya Allah. Nggih. Monggo. Baik Pak. Nggih. Selama menjadi kepala sekolah di UPTSD Negeri Sumberboto 5, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral, Pak? Oh, masalah itu. Ya, kayak seperti yang kita lihat dan kita laksanakan. Bahwasanya yang saya lakukan dengan dilema itu dalam mengidentifikasi kasus apakah termasuk dilema etika atau moral, ini dengan melihat karakteristiknya. Jika yang terjadi ketika kita harus memilih antara dua pilihan, yang kedua pilihan secara moral tetapi bertentangan, berarti itu merupakan termasuk tergolong dalam dilema etika. Sedangkan kalau moral, ini dimana situasi yang terjadi ketika kita harus membuat keputusan antara benar dan salah. Itu. Nggih, Pak. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan kedua, Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, secara keseluruhan kami mengambil keputusan itu diupayakan melalui musyawarah dengan pihak yang mestinya terlibat dalam kasus atau masalah secara langsung maupun tidak langsung, dengan mencari dan mencatat data yang valid, kemudian kita pertimbangkan untuk mengambil keputusan yang tepat. Oke, Pak. Terima kasih. Nah, ini Pak yang menurut saya penting, langkah-langkah atau prosedur apa Pak yang biasa panjenengan lakukan selama ini? Kalau masalah prosedur, biasanya untuk mengambil keputusan, ya, antara lain pertama kita menganalisis dulu kasus kategorinya itu bujuk moral, dilema etika. Dan yang kedua menentukan pihak mana yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan yang ketiga mengumpulkan informasi yang relevan tentang permasalahan secara valid. Yang keempat, kita adakan uji regulasi hukum ataupun profesi, apakah bertentangan atau tidak. Dan selanjutnya yang kelima, menentukan paradigma kebijakan apakah termasuk individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, atau kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka pendek lawan jangka panjang. Yang keenam, menentukan prinsip resolusi yang pilihannya pendekatan kita berbasis hasil akhir atau berbasis peraturan atau bahkan berbasis rasa peduli sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang sesuai. Yang ketujuh, investigasi trilema. Yang kedelapan, mengambil kebijakan.
yang 9 atau yang terakhir itu merefleksikan hingga siagap solusi itu benar tepat atau ya, dan masalah itu dianggap tuntas atau belum. Oh iya Pak, luar biasa sekali ya langkah-langkahnya. Nah, sekarang hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Kalau menurut saya, yang saya laksanakan dan yang kita anggap penting dalam mengambil keputusan itu hendaknya berdasarkan pada 3 dasar kebijakan atau dasar yang lebih efektif, antara lain itu berdasarkan nilai kebijakan, berpihak pada murid, dan melaksanakan penuh dengan tanggung jawab. Gitu. Nah, kemudian kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut pengalaman kami, saya ini ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, dan saya alami adalah beragamnya pendapat setiap pihak yang terlibat, karena dengan pemikiran yang berbeda namun memiliki nilai kebenaran yang universal ini, sehingga terjadi dilema yang memaksa kita untuk berpikir kritis untuk mengambil kebijakan. Nah, yang nggak kalah penting Pak, ini mungkin ini pertanyaan dari saya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tersendiri dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oh, kalau masalah sebuah takala ini kita lihat, kita bedakan dulu dari urgensinya, apakah harus segera kita laksanakan, atau kalau masih ada waktu longgar ya bisa kita pending. Jika urgen ya dalam waktu pendek harus kita putuskan, maka penyelesaian di tempat ini akan lebih bijak dengan lanjutan evaluasi. Tapi jika ada tenggang waktu yang cukup, kita bisa menyusun langkah-langkah penyelesaian mulai dari analisis dan seterusnya hingga evaluasi keputusan yang dilakukan berkala hingga masalah tersebut dianggap tuntas. Oh, iya Pak. Nah, ini kemudian Pak, apakah seseorang atau figur atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau masalah itu ya, orang-orang yang saya libatkan adalah semua pihak yang memiliki andil dan dampak, sehingga saya dapat data yang lebih valid dan pertimbangan pengambilan alternatif solusi yang kemudian menjadi dasar pada penentuan solusi yang tepat. Oh gitu Pak. Nah ini yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Untuk keputusan dilema dan etika, dalam kasus dilema etika ada beberapa hal yang bertentangan yang memiliki nilai sama benar. Kita harus teliti dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Kasus yang terkategori dilema etika sama-sama benar, akan tetapi kita harus memilih dengan paradigma yang pas sehingga dapat menentukan kebijakan yang paling tepat dan dapat diterima bersama oleh semua pihak. Ada kalanya kita harus berpikir dan mengambil kebijakan yang tepat, namun ada kalanya kita harus melalui langkah-langkah agar dapat mengambil keputusan dengan proses yang terarah. Namun semakin kita punya jam terbang lebih tinggi dalam mengambil, maka keterampilan
gitu. Oke Pak, oke terima kasih. Oh baik Pak, untuk sementara mungkin pertanyaan saya sampai di sini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat bertugas Pak ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oke, terima kasih melanjutkan. Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin saya akhir ke sini. Dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pucuk moral dapat dilakukan dengan memahami karakteristik kasusnya. Jika yang terjadi ketika kita harus memilih antara dua pilihan, yang kedua pilihan secara moral benar, tetapi bertentangan, berarti itu tergolong dilema etika. Sedangkan pucuk moral, di mana situasi yang terjadi ketika kita harus membuat keputusan antara benar dan salah. Untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan dapat dilakukan dengan cara mengupayakan melalui musyawarah dengan pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak. Dengan mencari dan mencatat data yang valid sebagai pertimbangan pengambilan keputusan yang tepat. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kebijakan ini? Yang pertama, kita dapat menganalisis kasus apakah kategori pucuk moral atau dilema etika. Kedua, menentukan pihak yang memiliki keterlibatan dengan kasus tersebut. Ketiga, mengumpulkan informasi relevan tentang permasalahan secara valid. 4. Uji regulasi hukum ataupun profesi, apakah bertentangan atau tidak. 5. Menentukan paradigma kebijakan apakah termasuk individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, atau kebenaran lawan kesetiaan, atau bisa jadi jangka panjang lawan jangka pendek. 6. Menentukan prinsip resolusi yang pilihannya, pendekatannya, kita berbasis hasil akhir atau berbasis peraturan, atau bisa juga bahkan berbasis rasa peduli, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang sesuai. 7. Investigasi trilema. 8. Mengambil kebijakan, dan yang terakhir merefleksikannya hingga dianggap solusi itu benar-benar tepat dan masalah dianggap tuntas. Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang terpenting dalam pengambilan keputusan hendaknya berdasar nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan berpegang pada 3 dasar ini, kebijakan akan lebih efektif. Salah satu tantangan yang sering muncul menurut narasumber dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang dialami adalah beragamnya pendapat setiap pihak yang terlibat. Dengan pemikiran berbeda namun sama-sama memiliki nilai kebenaran universal, sehingga terjadi dilema yang memaksa kita untuk berpikir kritis mengambil kebijakan. Dalam pengambilan keputusan pun, terkait waktu dibedakan tergantung urgensinya. Apakah harus segera atau masih ada waktu longgar? Jika urgen dalam waktu pendek harus ada keputusan, maka penyelesaian di tempat dengan lanjutan evaluasi. Tapi jika ada tenggang waktu cukup yang untuk menyelesaikannya, dapat dilakukan dengan langkah-langkah penyelesaian masalah, mulai analisis masalah dan seterusnya hingga evaluasi keputusan yang dilakukan berkala hingga masalah tersebut dianggap tuntas. Orang yang hendak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan adalah semua pihak yang memiliki andil dan dampak, hingga dapatkan data yang valid sebagai pertimbangan pengambilan alternatif solusi yang kemudian menjadi dasar pada penentuan solusi yang tepat. Banyak hal yang dapat diambil sebagai pembelajaran. Dalam kasus dilema etika ada beberapa hal yang bertentangan
yang memiliki nilai sama benar. Kita harus teliti dan bijaksana dalam pengambilan keputusan. Kasus yang terkategori dilema etika sama-sama benar, akan tetapi kita harus memilih dengan paradigma yang pas, sehingga dapat menentukan kebijakan yang paling tepat, dapat diterima bersama oleh semua pihak. Ada kalanya kita harus berpikir dan mengambil kebijakan cepat, namun ada kalanya kita harus melalui langkah-langkah tertentu agar dapat mengambil keputusan dengan proses terarah. Namun, semakin kita punya jam terbang tinggi dalam mengambil keputusan, maka keterampilan kita dalam pengambilan keputusan akan semakin bagus.